Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan. Shalom siswa-siswa semuanya, secara khusus untuk siswa SD kelas 3. Saat ini kita akan belajar dari pendidikan agama dan budi pekerti ya untuk sekolah dasar kelas 3. Pelajaran yang ke-6 yaitu beraneka ragam hewan ciptaan Tuhan. Bacaan Alkitab kita yang utama dari Kejadian pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-25 ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Nanti ada ayat-ayat lain yang akan kita bahas baik dari Bilangan, ada dalam 1 Raja-Raja, juga di dalam Mazmur ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-100. Bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat 25. Nanti ada juga bacaan yang lain dari 1 Raja-Raja maupun dari Bilangan. Dan bahkan kita akan baca juga Mazmur pasal 104. Namun demikian, pastikan kita sudah berdoa terlebih dahulu ya. Skip dulu, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Berkati kami, hari ini kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 25, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan semua itu baik untuk kemuliaan-Nya. Dan tumbuh-tumbuhan itu pun sangat bermanfaat buat kita sebagai manusia. Maka Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita melalui tumbuh-tumbuhan itu. Dan hari ini kita belajar tentang aneka ragam hewan yang diciptakan Tuhan untuk kemuliaan-Nya dan juga sangat bermanfaat buat umat manusia. Kalian tahu Tuhan menciptakan hewan pada hari keberapa? Nah, Tuhan menciptakan hewan-hewan di air dan burung-burung di udara pada hari yang ke-5. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan di darat. Itu yang barusan kita baca tadi. Dan semua itu sangat bermanfaat buat manusia, sangat bermanfaat buat kita. Dan sesungguhnya itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Supaya kita bersyukur, supaya kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Karena Tuhan telah menciptakan binatang-binatang, hewan-hewan untuk kelangsungan kehidupan kita. Ada banyak manfaatnya nanti. Ada banyak manfaat dari hewan-hewan yang diciptakan Tuhan itu. Hewan untuk dimakan. Ya, banyak hewan untuk menolong kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia, ada 3 kisah dalam Alkitab yang mana hewan sangat menolong manusia.
ada kisah-kisah di dalam Alkitab di mana hewan menolong manusia. Yang pertama, burung merpati dan burung gagak itu menolong Nuh. Ceritanya ada di dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal 8. Nah, ceritanya ketika terjadi air bah, maka Nuh berada di dalam bahtera. Bahtera itu kapal besar. Nah, dia mengeluarkan burung-burung itu untuk mengetahui apakah air bah, banjir besar itu sudah surut atau belum. Ketika Allah mendatangkan air bah ke bumi, Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan masuk ke dalam bahtera. Ya, bahtera itu artinya kapal yang besar. Turunlah hujan tanpa henti di bumi. Sesudah 150 hari, air pun mulai makin berkurang dari muka bumi. Nuh melepaskan seekor burung gagak, tetapi air pun belum turun juga. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati, tetapi burung tersebut masih kembali ke bahtera karena air pun belum surut. Nuh menunggu 7 hari lagi dan melepaskan kembali burung merpati, dan burung itu pun tidak kembali. Hal ini menjadi tanda bagi Nuh bahwa muka bumi sudah mulai kering dan mulai muncul tumbuh-tumbuhan. Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang besertanya pun bisa keluar dari bahtera. Burung gagak maupun burung merpati menjadi alat untuk memberikan tanda kepada Nuh bahwa air bah sudah mulai surut. Jadi kira-kira seperti itu ceritanya. Jadi burung gagak dan burung merpati itu menolong Nuh untuk mengetahui apakah air sudah surut atau belum. Ya. Jadi burung-burung itu memberikan tanda bahwa air sudah surut, banjir sudah surut, banjir sudah tidak ada lagi. Itu cara Tuhan memberikan hewan untuk menolong manusia, menolong Nuh. Lalu ada satu lagi cerita tentang burung gagak. Ya, burung gagak dipakai Tuhan untuk menolong Nabi Elia. Nah, silakan saksikan videonya berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan memelihara Elia. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia.
Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Nah, dari video tadi, itu adalah kisah Alkitab yang menceritakan bahwa burung gagak juga dipakai Tuhan untuk memelihara Nabi Elia. Ya. Jadi Tuhan memakai hewan untuk menolong manusia. Ya. Perhatikan itu baik-baik. Jadi Tuhan memakai tumbuh-tumbuhan, Tuhan memakai hewan untuk menolong kita, untuk menolong manusia. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, maka kita harus menjaga hewan-hewan itu supaya tidak mati, tidak punah, ya, supaya tetap ada. Karena hewan-hewan itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Jadi karena itu Tuhan ingin kita melestarikan alam. Tuhan ingin kita memelihara ternak dengan baik supaya bermanfaat bagi kita. Nanti kita akan belajar. Tetapi cukup sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini, bahwa Tuhan memakai burung, Tuhan memakai hewan, Tuhan memakai binatang-binatang, Tuhan memakai ternak untuk menolong manusia, untuk menolong kita. Maka kita harus memuji-muji Tuhan. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Pada sesi berikutnya, kita akan lanjutkan bagaimana hewan-hewan itu bermanfaat bagi manusia. Oke ya? Tuhan memberkati kita. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan